welcome back to my channel. So, kali ini lebih berbeda dari video-video sebelumnya. Jadi kali ini aku memutuskan untuk naik gunung, alias kita hiking ke Gunung Pepandayan. Tapi aku gak sendiri, aku sama teman aku, yaitu adalah Jara. Jara adalah teman SMA aku di kelas 11. Jadi mukanya masih baru dong pasti di kalian gitu. Dan sekarang kita lagi nunggu Grab car karena kita mau ke meeting point-nya. Jadi stay tune. Bye. Hai guys, jadi kita udah sampai di meeting point-nya, yaitu ada di Mega Bekasi. Sebenarnya tuh ada di sana. Cuma kita kesini dulu karena tadi di sana tuh lumayan rawan gitu. Di sini karena kita kan rame. Nah sekarang kita lagi ya udah aja nunggu dengan bawaan. Baru kita tuh nggak ngecamp guys, kita cuma TikTok doang, tapi kayak bawaan kita tuh sebanyak ini. First time lah ya. Jadi oke deh, stay tune. Bye. Hai guys, kita lagi ada di KM 147 kayaknya. Ini jam 12 pagi. 12:24. Kalau misalnya aku lihat di Google Maps sih kita kayak sekitar 40 kilometeran lagi gitu. Jadi kayak kita mau makan dulu, terus habis itu kita ngelanjut lagi. Oke, dadah guys. Hai guys, kita udah sampai di Pemandayan. Tapi ini dingin banget, sumpah. Gimana? Dingin banget kan? Dingin banget. Kita tuh masih pakai baju kayak luaran gini guys. Jaketnya ini belum kita pakai. Terus kayak sumpah ini dingin banget. Ini kayak coba lihat berapa derajat. Jadi nih 18 derajat. Bekasi mana pernah sedingin ini. 30 anjir. 30 coy Bekasi tuh. Jadi oke deh, tunggu keseruan kita. Dadah. Hai, kita udah sampai di base campnya. Terus ini dingin banget. Ini tuh 14 derajat. Terus abis itu kayak bintang-bintangnya jarang lihat. Ini bintangnya kelihatan banget, sumpah di atas sini. Sejelas itu. Terus abis itu depan kita view-nya ada bunga apa namanya? Bunga ini. Nih. Kok gelap banget ya? Nih bunga ini. Itu. Nah, abis itu ini di atas ada bintang. Terus ini aku udah pakai jaket kayak masih dingin banget gitu. Oke deh, dadah. Kita habis sholat di sana, terus lihat guys, ini tuh kayaknya belerang. Ini dia bergerak loh asapnya, tuh. Lihat kan? Ini dia kayak kita sedekat ini sama belerangnya. Terus sudah mulai terbit mataharinya. Ini aslinya lebih cantik lagi loh, teman-teman. Ya kita sekarang mau ngejar sunrise. Doakan. Wow, ini banyak banget. Masya Allah. Jara, itu lu. Ini lu tadi. Jangan belakang-belakang.
Guys, ini nanjak banget tadi. Terus ini kayak sekitar kayaknya 10 derajatan gitu deh. Tapi pemandangannya Masya Allah. Doain ya guys. Makasih, bye-bye. Ini terang menghadap ke sana tapi menghadap ke sini. Ya, ya, ini oke. Agak dapat lagi. Yang itu. Oke, halo. 1, 2, 3 lagi. Input dulu. Bagus. Gendut banget saya. Bagus. Jadi guys, gunung yang tadi mana ya? Yang mana ya? Nggak. Oh, itu tuh nih. Bentar. Kok nggak kelihatan ya di sini ya? Mana sih? Itu yang berdiri ya? Itu tuh ada ini nih. Nih. Nih bentar aku tunjuk. Nih yang ini. Ini yang ini. Gunung Selamat. Gunung Selamat. Abis itu yang gunung gede dulu. Yang gunung gede di sana di balik bukit. Ini yang kecil. Ini yang kecil banget guys. Ini yang kecil banget. Ini gunung gede. Ini gunung Ciremai. Terus apa? Tapi sisanya bukit-bukit doang sih katanya. Ada gunung juga sih. Terus katanya gunung apa tuh yang tempat di depan Selamat. Iya. Terus katanya gunung Selamat tuh biasanya nggak kelihatan. Tapi hari ini dia kelihatan. Masya Allah, rezeki kita. Dan sekarang kita mau makan dulu ya, Jar. Isi amunisi dulu. Betul. Dari sana. Oke, bye-bye. Hai guys, long story short, terakhir tuh kita lagi nge-video di mana? Di Bukit Sunrise ya kayaknya. Dari situ kita itu jalan lumayan lama, alias 1 jaman. Itu ke hutan mati, dan itu tuh jalannya nanjak banget. Kita tuh bahkan nggak sempat ngevideoin karena beneran kayak gitu. Kita berhenti terus guys. Benar, kita berhenti kayak baru 10 langkah berhenti. Berhenti. Tangganya emang Tangganya itu tinggi, habis itu terjal juga. Jadi tuh kayak ngos-ngosan banget gitu. Terus akhirnya kita sampai di hutan mati. Ini ada fotonya. Ting. Dan setelah dari hutan mati kita lanjut ke Taman Edelweiss. Ini fotonya. Teng. Oke, dan sekarang kita lagi ada di apa namanya? Semacam warung gitu ya. Jadi warungnya tuh udah affiliate sama si Langkah Alam ini. Dan sekarang kita lagi nyobain cuankinya yang lagi viral. Cuanki mereka tuh lagi viral. Serius. Cuanki mereka tuh lagi viral. Jadi kita sekarang mau nyobain. Harganya 15.000. Menurut gue masih murah. Karena tadi sebenarnya kita tuh tadi pas lagi di rest area, kita tuh beli pop mie. Kita tuh mikirnya udah kayaknya 15-20 ribuan. Iya. So, habis itu ternyata bisa nggak? Bisa. Terus ternyata harganya cuma 10.000. Kayak murah banget. Asin banget. Makanya kuahnya gue coba. Gue tadi sih tambah kuah. Asin banget. Ya kan? Asin banget. Kalian keasinan nggak? Sumpah asin banget. Padahal aku udah tambah kuah, tapi masih asin. Dan sekarang cuan gini juga 15.000 gitu. Jadi surprisingly masih murah sih. Masih juga ya anjir. Apa? Masih juga. Tambahin lagi berarti. Terus guys, di sini tuh ada ojek gitu kan. Jadi kayak ojeknya tuh pakai motor emang yang apa namanya, gue lupa. Motor yang hiking gitu. Abis itu ini kan kita tuh sekarang udah di pos ke-7 lah ya. 7 atau 8. 10 ya, kalau nggak salah. Kita udah di pos 10 dari 10. Terus habis itu kalau misalnya kita turun ke pos 1, itu harganya 150.000. Dan 150.000 tuh juga udah nego.
tadinya itu 175, dari nego jadi 150.000. 150.000 itu gua dari CP itu Central Park Jakarta Utara ke rumah gua 150.000, dan ini kayak cuman gitu dong. Tapi Jakbar, sorry, bukan anak Jakarta sih jujur. Dari Jakbar ke Bekasi itu 150.000. Ini kayak cuman dari segitu doang, dan kita tuh kayaknya nggak nyampe 5 kilo deh kayaknya. Mungkin karena treknya ya guys. Betul, walaupun emang kayak nggak sampai 10 kilo, tapi treknya yang horor banget. Dan kayaknya gue habis dari sini mau ke rumah sakit deh, mau ngecek itu jantung gue. Soalnya tuh jantungnya tuh kayak degupnya keras banget itu loh, kan takut ada apa-apa. Menurut aku sebenarnya kuahnya enak, tapi kuahnya yang terlalu keasinan. Kalau misalnya kuahnya nggak terlalu asin, mungkin ini oke 8/10, tapi sekarang karena keasinan jadi 6. Terus rasa baksonya dia kayak dia tuh ada tepungnya juga, cuma masih ada rasa dagingnya. Jadi gimana tuh, dia kenyal, dia kayaknya pakai tapioka, cuma dagingnya masih rasa dagingnya, jadi masih enak-enak aja menurut gua. Ini foto kita sebanyak ini, sebanyak itu, jadi sabar-sabar aja ya. Kita itu mendaki tanggal 10 sampai 11 April. Bisa jadi ini video bakal keluar di Mei, karena gue males ngeditnya. Tergantung mood ya guys. Oke, sekarang kita cobain si ininya, apa namanya dia, pangsit mini. Pangsitnya nggak keras, biasanya pangsit itu keras dia, tapi ini keras yang kayak batu gitu loh, tapi ini nggak, kayak masih kriuk-kriuk gitu. Terus kita cobain ini pangsit bulat ya, ini namanya ya. Nah, cobain ya. Ini belum keras, Kayaknya belum terlalu kena airnya, jadi pas. Kayaknya kita mau dapat dimsum. apa jangan kita disuruh beli? Terus guys, Nanti di base camp ya kan? oke. Terus guys, kita tuh tadi pas di sunrise itu tuh masih dingin. Pas udah jalan ke hutan mati itu tuh udah gerah. Terus pas di hutan mati kita copot jaket. Terus panas, ke Taman Edelweiss ini panas. Terus habis itu dari Taman Edelweiss ke Pondok Salah ini berkabut, beneran yang kayak kabut langsung turun, beneran langsung gitu. Ini sebenarnya kabut lagi lewat, tapi aku nggak tahu nih bakal kelihatan apa atau enggak di kamera. Enggak ya. Tapi intinya itu kabutnya tuh lagi lewat gitu. Oke, karena video ini udah 7 menit, jadi kita see you di klip selanjutnya. Bye bye. Hai guys, so long story short, dari pas tadi kita makan cuanki itu kita turun ke bawah ngelewatin Taman Edelweiss dan hutan mati. Kita baru aja selesai ngelewatin hutan mati, dan itu beneran yang kayak kaki kita sampai gemeter tuh di hutan mati. Jadi maksudnya tuh kayak emang trek yang paling menantang tuh di hutan matinya. Terus habis itu kita tuh nggak sempat ngevideoin pas kita di hutan mati karena sedikit banget meleng itu kita bisa aja jatuh. Karena bener-bener securam itu dan kayak seberbahaya itu. Jadi kan kita utamakan keselamatan dong. Begitu. Nah sekarang ini baru jam 12 siang, tapi berkabut dan asap
asap-asap belerangnya juga lagi banyak. Karena kan Papandayan itu ada, Kok ada jaringan sih? ya ada jaringan, ada notif guys masuk. Karena Papandayan itu belerangnya juga masih aktif. Ini aku bakal ngasih tahu view kita sekarang. Jadi kita switch dulu. Yang belakang. Ini belerang, itu semua asap-asap belerang. Terus nah ini tuh nggak tahu ini kayak erupsi deh kayaknya. Terus hasilnya jadi seperti ini. Tuh. Terus kita kayak lemes banget karena kaki kita gemeter tadi. Nah ini nanti kita harus jalan ke sana. Ini kan turun nih. Ini turunnya curam. Ini turunnya curam. Abis itu kita jalan di sana. Nanti kita di sini naik lagi ke sana. Nah itu ke pendopo. Itu nanti turun lagi itu ke situ. Jadi kita bakal banyak jalan banget. Dan kayak jempol kita yang depan tuh udah kayak mentok gitu loh guys. Karena kan kita mau turun ya. Gitu. Jadi segitu aja dulu. Dadah. Hai guys. Akhirnya kita udah sampai Di bawah alias kayak jalannya tuh udah nggak batu-batuan lagi. Maksudnya kayak udah ini tuh udah di aspal ya namanya. Sedikit di aspal gitu. Jadi emang maksudnya tuh udah modern. Terus habis itu baterai aku udah 91. Makasih, thanks to Jara karena udah minjemin PB-nya ke aku. Karena PB aku tuh kayak blow on dikit gitu. Nah, habis itu kita tinggal jalan sebentar lagi aja dan sampai di base camp. Nah, ini tadi pagi tuh kita lewat jalan ini juga ngos-ngosan ya. Iya, baru awal naik aja udah ngos-ngosan guys. Ini tapi turunnya kayak ngos-ngosan juga karena tadi jalannya sangat curam. Terus kaki kita tuh udah sakit gitu Udah loh. gemeter, jempolnya udah sakit. Betul. Jadi kayak terus sekarang juga udah gerimis. Jadi doakan saja. Mudah-mudahan tidak hujan. Amin. Sebenarnya hujan nggak apa-apa sih asalkan kita udah di dalam mobil aja. Gitu. Kita bakal kangen ini sih. Iya, karena setiap perjalanan kita ngomong chauffeur. Kalau nggak dikit-dikit, siapa gue berhenti dulu yuk. Tapi untuk sekarang, maksudnya aku agak trauma dikit sih karena emang sebelum-sebelumnya kita nggak well prepare ya masalah olahraga. Jadi next kalau misalnya emang mau ngelanjut, kita bakal well prepare. Iya, kalau perlu sebulan sebelum nanjak. Betul. Apalagi kita udah plan next mau ke Rau. Gitu. Dan mungkin kita bakal pakai trip yang lainnya kali ya. Karena kita ngecoba, betul. Jadi jangan terpaku di satu hal. Ya, kali aja kayak bukan cari yang lebih baik ya guys, tapi kita mau mengeksplor trip-trip lain. Betul. Nah, ini udah kameranya udah shaking kan. Karena ini jalannya tuh udah kayak nggak jelas gitu guys. Udah kayak turun. Ada yang tinggi, ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik. Iya, Gitu sih guys paling. Dan banyak juga pendaki yang jam segini ini tuh baru jam 12 guys, paling setengah satuan kita baru pada naik. Nah alhamdulillahnya jam segini kita nggak kedapatan panas. paling mereka mengakukan gitu. Iya jadi ngambilnya berangkatnya tuh di siang hari gitu deh, karena kita TikTok jadinya kita ngambil dari pagi. Nah kita udah mau deket banget sama gerbangnya. Kita bakal switch ke kamera belakang. Oke, see you guys. Sambil ini juga hujan udah mulai rintik-rintik ya banyak ya. Bye bye. Gapura sudah dekat di sana. Oh my god, kaki kita udah sakit banget. Semuanya tuh kayak udah tuh kan kita tuh udah kayak hilang kesadarannya tuh udah menipis. Udah oleng banget tuh. Gapura sudah di depan. Moment of the truth. Ya itu ada bunyi. Oh iya. Gue nggak tahu itu bunga apa sih. Nanti kita akan nge-review apakah Papandayan cocok untuk pemula. Nanti dulu ya. Kita detik-detik bro. Oke. Siap.
Papandayan. Kita udah melewati gerbang welcomingnya Papandayan, yang artinya kita sudah menyelesaikan trip Papandayan first time kita. Alhamdulillah ya Allah, nggak ada yang sakit, kita semua selamat. Semoga next apa nih? Next trip kita lebih mampu lagi menghadapi tantangan-tantangan. Lebih prepare lagi ya. Oke. Nah, sini kita bakal cari tempat, habis itu kita bakal nge-review tentang trip yang kita gunakan dan Gunung Papandayannya. Oke, stay tune. Hai guys. Jadi kita baru bisa bikin videonya tuh hari ini karena kemarin-kemarin kita lagi sibuk banget, betul. Jadi kan terakhir itu videonya kita bilang kalau misalnya kita mau nge-review dari tripnya dan juga dari gunungnya. Nah, kita juga bakal ngasih tahu kayak tips and triknya, kayak baju yang harus dipakai, apa aja yang dibawa dan lain-lainnya. Oke, kita mulai dulu dari apa dulu? Baju kali ya. Baju boleh. Kemarin aku sama Jara sama-sama kayak pakai bajunya tuh agak ya udah basic aja sebenarnya. Kayak yang banyak di TikTok pakai gitu guys. Betul. Nah, lu bajunya atasannya beli nggak? Atasan yang apa tuh? Yang dalamnya apa ya? Dalamnya. Oh dalamnya, kalau dalamnya aku tuh udah punya dari lama guys. Karena waktu itu bekas olahraga juga. Jadi aku pakai itu. Oke. Nah, kalau misal dari aku tipsnya itu, jadi tuh sebenarnya di TikTok juga banyak yang kayak bilang disuruh pakai base layer. Tahu base layer gak lo? Jadi base layer tuh istilahnya kayak daleman gitu, kayak manset gitu. Cuma emang dia lebih nyerap keringat dan juga yang semacamnya gitu. Nah kemarin tuh kita berdua gak ada yang make kan, gak ada yang make dan walaupun di gunung itu dingin, tapi kan kita nanjak ya guys. Jadi kita juga keluarin keringat dong. Dan itulah yang bikin beberapa orang itu juga jadi kayak bau badan. Jadi walaupun sebenarnya nggak kecium juga nih ya, tapi itu maksudnya kan kita juga jadi ngerasa nggak enak kan gitu. Nah tips aku buat kalian yang mau ngedaki itu beli base layer, dan emang bener-bener base layernya itu yang bagus. Terus juga buat ngehindarin hipotermia juga guys. Jadi biar supaya kita tuh bajunya tuh nggak basah. Takutnya tuh amit-amitnya kita di gunung kena hipo. Betul, karena karena tadi Jara mention tentang hipo, kita mau lanjut ke jaketnya. Kemarin aku jaket itu dari Antarestar. Kalau aku dari apa ya? Aku lupa deh mereknya. Kayaknya lu dari Credit Fox deh. Credit Fox. Jadi kalau misalnya dari segi harga itu yaudah aja, sama aja sebenarnya. Cuma memang yang jaket aku itu dia emang bisa nahan di udara kayak di bawah 10 derajat gitu. Jadi kemarin tuh aman banget. Aku yang kedinginan cuman kaki, karena emang kakinya aku nggak pakai base layer apa-apa, bener kayak cuman celana aja. Kalau dari aku sih jaketnya tahan dingin juga sih. Kemarin juga aku yang pas itu agak ngerasa gerah jujur. Terus aku bawanya nggak terlalu dingin sih, karena aku juga pakai celana legging. Jadi aku double 2. Nah kemarin aku tuh nggak double guys. Nah untuk celana luarannya aku saranin kalian itu beli yang tahan air. Itu bebas mau kargo, mau apa itu yang penting tahan air aja. Karena kemarin aku tuh pakai dari Konsina, tapi itu tuh nggak tahan air, dan jadi pas kita lagi foto-foto atau kayak lagi udah duduk aja itu tuh jadi basah guys. Sedangkan punya Jara nggak, karena emang udah tahan air ya. Tahan air begitu. Nah oke guys, kita mau ngebahas tentang tas yang kita bawa. Kemarin karena kita tuh TikTok, jadinya kita bawanya daypack. Ya. Sebenarnya hydropack itu juga nggak apa-apa, cuman tapi lebih baik itu daypack karena dia emang muat banyak itu guys buat kepentingan kita. Betul, dan maksudnya kan dari segi penampilannya pun juga lebih enakan, menurut aku enakan daypack begitu. Karena emang tadi bawaannya banyak sih jujur ya. Karena kalau misalnya kalian bawaannya dikit, itu nggak apa-apa banget pakai hydropack. Untuk sepatu kemarin aku tuh pakai punya bunda aku, dan aku tuh lupa itu mereknya apa. Tapi menurut aku enak aja, dan sarannya dari aku itu
besok-besok kalian coba cari sepatunya tuh yang lebih gede daripada size kalian. Nah kan kalau dari aku kayak gitu ya guys. Kalau dari Jara gimana nih? Kalau dari aku, kemarin tuh aku pakai sepatu punya abang aku guys. Cuman emang tuh ukurannya emang agak longgar sedikit. Jadi menurut aku kayak aman-aman aja sih. Katanya kalau misalnya menurut lu tuh lebih baik ngepas daripada kegedean. Iya, soalnya tuh aku pernah dengar juga kan dari pengalaman teman aku, kayaknya tuh lebih baik tuh ukurannya tuh ngepas sama ukuran kaki kita gitu. Katanya sih gitu ya guys, cuman aku nggak tahu ya, cemil. Ini kan bener-bener dari pengalaman kita aja gitu kan, dari pengalaman kita aja. Kalau misalnya menurut aku kayak gitu, mungkin menurut Jara bisa beda lagi, itu nggak apa-apa guys. Kalian mau ngikutin saran dari kita juga ya udah, enggak juga ya udah aja begitu. Sekarang kita ngelanjut ke logistik, boleh logistik. Kemarin dari Jara dulu. Logistiknya apa aja? Kemarin aku bawanya dikit sih, aku bawa coki-coki itu kayak sebenarnya tuh buat makan di jalan gitu guys. Kita tuh jadi kayak ada makanan yang kayak masa biar kita nggak gabut gitu, nggak masa nggak diem aja gitu. Tapi kemarin aku dimakannya pas sudah di mobil. Cuman pas di gunung tuh aku bawa Fitbar, bawa apa namanya Soy Joy, terus bawa Poki juga, terus sama Pokari. Iya betul. Dan menurut aku kemarin itu guys sebenarnya aku tuh agak bawa makanan tuh agak dikit sebenarnya. Aku kemarin juga bawa roti yang 4.000, yang 6.000 sama 4.000 gitu, yang dari sayur roti ya yang kecil gitu. 4.000-an ya, kayak yang 4.000-an kayak gitu. Terus habis itu juga sosis Candler kan, kita bawa Candler. Iya, aku juga bawa 2 ternyata. Terus habis itu menurut aku tipsnya ya kalian itu jangan bawa yang snack yang kayak ciki-ciki gitu guys. Itu kayak nggak ngaruh apa-apa jujur. Betul, lebih baik emang kalau misalnya mau bawa roti ya udah bawa roti aja yang gede juga nggak apa-apa, atau kayak yang kecil. Atau kalau misalnya lagi bosen kayak karbo kayak roti gitu bisa bawa apa kayak gitu ya, maksudnya yang emang jangan yang snack yang bener-bener nggak ada ngaruhnya gitu di perut guys. Jadi kayak emang cuman kemauan kitanya aja sebenarnya gitu. Kalau misalnya dari aku sih gitu. Kalau menurut aku tuh yang bikin kita kayak ngerasa nggak lapar itu ini sih apa namanya Soy Joy sama Fitbar, itu menurut aku ngaruh sih. Berarti yang kayak emang snack-snack yang pada umumnya namanya snack apa sih kayak gitu ya, kayak ya udah snack yang emang biasanya dipakai untuk menahan lapar lah intinya gitu. Banyak banget pendaki-pendaki yang itu tuh bawa itu guys kalau TikTok. Jangan lupa Pokari juga bawa ya guys. Pokari benar-benar. Sama air putih di bawah ya, jangan lupa. Sebenarnya kemarin aku tuh bawa air minum gitu yang 1 liter, tapi kurang. Jujur ya. Tapi aku waktu kemarin sih kayaknya aku jarang minum karena aku takutnya kayak pipis gitu loh guys. Takut aku ditinggalin. Sebenarnya nggak ditinggalin sih, cuman tapi kayak ya udah. Sebenarnya tuh enak nggak enak sebenarnya di gunung, karena kalau pipis pun paling kita harus ke pos dulu. Betul. Ya intinya sebenarnya secukupnya aja guys. Karena kan sebenarnya di pos tuh juga ada yang jualan kan. Kalau kalian mau mengeluarkan duit kalian untuk minum ya sebenarnya nggak apa-apa juga gitu. Cuma emang kemarin kita lumayan hemat ya. Jadi kayak kita dikit-dikitin banget gitu. Karena kita kemarin pas turun tuh kita emang sempet mampir ke apa dulu sih Sya? Tempat oleh-oleh ya. Iya betul. Itu pas udah di jalan. Kita belinya di sana guys. Betul sekali. Ya harga di gunungnya. Oke sekarang kita masuk ke open trip. Karena kemarin kita itu pakai trip, jadi kita bakal share ke kalian trip apa yang dipakai, dan ini bener-bener cuman pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi ini guys. Open tripnya ada di belakang sih sebenarnya. Ya sebenarnya di video sebelumnya aku juga udah nyebut gitu kalau misalnya kita tuh ikutnya langkah alam. Aku sih kayak seru, banyak juga masa orang-orangnya tuh banyak gitu, terus juga kru-krunya tuh kayak emang friendly gitu, kayak masa gampang berbaur juga sama kita gitu. Cuman aku tuh tipe orang yang kayak yang gimana sih, kayak ya udah aja gitu, yang nggak mau terlalu ini banget ke orang baru. Cuman tapi aku tuh sebenarnya tuh tipe kalau orang yang excited gitu loh ketemu orang baru. Cuman tapi nggak tahu kenapa kemarin, mungkin karena capek kali ya, jadi kayak ya udah aja. Betul. Sebenarnya untuk kalian yang
memang nggak suka rame-rame banget gitu, aku nggak nyaranin karena Papandayan kemarin kan emang kita ke Papandayan dan Papandayan ini emang beginner, maksudnya banyak pemula yang kesana jadi dan rame. Jadi tuh dari langkah alamnya sendiri juga untuk satu kali trip gitu tuh dibatasin fullnya tuh di 90 orang. Menurut aku untuk trip itu lumayan banyak ya, maksudnya, dan nggak expect segitu juga sebenarnya kuotanya. Plusnya menurut aku masih murah. Harga asing itu 360. Cuma karena kemarin kita tuh April kesananya dan April tuh anniversary-nya mereka, jadinya diskon jadi 350. Terus yang kedua, krunya banyak sih. Kemarin krunya tuh kayak ada 7 atau 9 gitu ya. Iya. Dan itu bisa, maksudnya emang karena 90 orang jadi tuh ada yang di depan berapa, tengah berapa, belakang berapa gitu. Sebenarnya untuk kru masih ke handle sih, jujur. Cuma memang yang kayak ya udah aja gitu loh, beneran yang kayak cuma nemenin doang, bukan kita tuh nggak bisa yang kayak ngobrol atau nanya-nanya atau gimana, karena juga Repot banyak guys. betul repot banyak ya orangnya ya gitu. Tapi kalau misalnya, oh iya, menurut aku sih plusnya kalau misalnya mungkin di semua open trip kayak gini kali ya, cuman kayak setiap kita mau foto mau kayak gimana itu kita pasti ditungguin. Kalau emang bener-bener kita tuh paling terakhir guys. Betul. Gak bakal ditinggalin juga. Betul. Kemarin pas di hutan mati itu ceritanya kita berdua tuh ketemu temen baru guys. Nah temen baru kita ini ngajakin buat foto-foto di hutan mati gitu kan. Nah dan itu tuh nunggunya lumayan lama sebenarnya karena di depan kita tuh ada orang, betul, dan fotonya juga lumayan lama dan krunya ini juga bantuin kita gitu. Jadi maksudnya emang nungguin kayak ya udah lu mau berapa lama kayak juga ya udah gitu. Karena kan kita kan ibaratnya tuh kayak kita tuh bayar ya guys, cuman tapi jangan tuman juga ya. Iya, maksudnya juga tahu batasan ya. Karena kan juga udah dikasih tahu tuh itinerary-nya gimana, kayak jam segini kita harus kesini. Dan juga kita tuh dapat makan guys. Kita dapat makan pagi, yaitu nasi goreng. Ya, nasi goreng. Lumayan enak sih. Cuma memang kalau menurut aku yang pas nanti kalian di sana itu kalian bener harus makan gitu loh guys. Karena kita tuh kalau misalnya di sana tuh jadi nggak ada nafsu buat makan gitu loh guys. Cuma kalau misalnya kalian nggak makan ya kalian lemes, harus beneran dipaksa makan. Pokoknya tuh maupun 2 suap apapun berapa tuh kalian harus tetap makan guys, tetap keisi perutnya biar kalian tuh sampai sana tuh nggak kayak pusing atau apa. Karena sebenarnya nih ya guys, sejujur-jujurnya pas awal-awal kita mau ngedaki itu kita udah mau nyerah. Jujur kita tuh udah mau nyerah duluan guys, karena jujur emang dari kitanya juga kurang persiapan ya. Kita juga kurang persiapan. Terus pas kayak udah mulai nanjak itu tuh kita udah kayak udah capek gitu. Cuma emang seru sih. Seru capek, tapi lebih capean pas turun. Betul. Aku nggak tahu kenapa ya guys, karena pas turun tuh kaki aku kayak bener-bener geter-geter gitu loh. Jujur iya ya nih guys, karena kita di awal tuh udah seneng, wih nanjak nih gue nggak geter kakinya gitu kan. Emang agak capek sih pas Emang capek banget. Itu dari tebing sunrise turun, habis itu ke hutan mati itu beneran yang diuji kesehatan lu, olahraga lu gitu. Dan karena juga banyak guys kayak pengunjung lain tuh juga yang berapa langkah berhenti gitu. Nah kalau misalnya open trip gini, kalau misalnya kalian capek itu ditungguin. Cuma memang kayak ayo semangat tuh dikit lagi di atas, padahal juga itu masih jauh. Kita beberapa kali juga berhenti pas kita ke hutan mati gitu. Sekarang mungkin ke minusnya ya. Oke, minusnya itu pertama-tama, jadi kalau misalnya open trip kita ini dia itu untuk meeting pointnya ada beberapa. Pertama ada yang dari UKI ke Bekasi ya. Kita kan dari Bekasi nih guys. Nah terus itu kemarin di jadwalnya itu kita tuh jam 9 sampai jam setengah 10. Betul, dari jam 9 sampai jam setengah 10. Cuma jam 9 pun Elva belum sampai. Betul. Kalau nggak salah sih seingat aku nyampenya jam 10 kurang deh, 10 kurangan kalau nggak salah. Jam 9 lewat 50-an apa 45 gitu. Pokoknya memang nyerempet ke jam 10 ya. Sebenarnya walaupun di situ ada range waktunya, cuma menurut aku itu memang masih
telat ya. Mungkin besok-besok bisa di perbaiki lagi, betul. Dan juga kan sebenarnya mungkin ini bukan salah di tripnya ya, tapi ke orang-orang yang ada di meeting point pertama ngaret sih, itu ya sebenarnya yang bikin kesel sih jujur gitu. Nah yang kedua minusnya adalah mungkin memang karena kita open trip ya, dan maksudnya selera orang itu berbeda-beda. Jadi pasti aja kalau misalnya open trip gitu, misal kalian dikasih makan, mungkin ada beberapa orang yang nggak suka sama makanannya. Makanannya tuh kurang masuk ke diri kita, apalagi kan aku orangnya emang agak pikiater dikit gitu, jadi emang agak susah masuk. Nah kalau misalnya kalian kayak gitu, itu udah di prepare dari sebelumnya, yaitu dengan kalian membawa makanan yang kalian suka, begitu guys. Tapi intinya kalian tetap harus makan. Sebenarnya bukan mau ngejelekin open trip ini ya guys, cuman tapi mungkin emang karena banyak banget anaknya, banyak banget orangnya, cuman emang ada beberapa yang kru-nya tuh kayak kurang nge-handle gitu loh, kayak misal kurang giniin kita gitu sebagai yang mungkin pemula atau yang baru pertama kali ikut open trip gitu. Jadi memang beberapa krunya ada yang kurang bisa menghandle dan mengerti ataupun kayak first timer ini gitu. Udah sih ya dari aku itu aja. Dari aku sih kayaknya juga gitu aja deh. Dimanapun tempat kayak open trip ataupun apapun pasti itu juga ada kelebihan dan kekurangan ya teman-teman ya. Kita balik lagi, ini kita cuman memberikan yang kita alami aja ya. Jadi mungkin beberapa fakta kayak kalian ada yang nggak setuju itu juga ya udah aja gitu, nggak apa-apa. Pendapat dari kita. Betul, pendapat dari kita karena kita juga yang emang first timer dan juga ya udah pemula gitu. Oke, sekarang kita bahas ke gunungnya. Kemarin tuh kita ke Gunung Papandayan yang ada di Garut, sekitar 2665 mdpl. Cuman tapi ada beberapa yang titik dimana kita tuh nggak kesana guys, karena emang ada hewan buasnya, sama emang lagi apa ya, lagi nggak boleh kesana gitu. Ya, jadi Papandayan itu ada 10 pos guys, dan kita cuman 7 pos doang ya. 8 ya, karena kita nggak ke pos 9 ya. Gue inget tuh kita nggak ke pos 9. Satu lagi pos apa gitu pokoknya. Kita lupa. Pokoknya emang itu tuh katanya emang nggak boleh kesana dulu guys, karena lagi ada apa gitu kemarin, lupa. Iya, enaknya pakai open trip tuh gitu guys. Jadi kita tuh nggak perlu tahu, kita tuh nggak perlu cari tahu tanggal segini tuh kira-kira lagi gimana ya, lagi gini ya. Kayak kalau misalnya open trip tuh kita ya udah aja tinggal jadi. Terus untuk treknya, sebenarnya di vlog sebelumnya aku juga ngasih tahu beberapa detik doang gitu tentang treknya. Itu yang pas pagi-pagi itu guys, itu tuh baru trek ke tebing sunrise. Sebenarnya pun agak susah yang vlog di gunung karena kita harus aware sama jalannya, dan juga maksudnya kan kalau misalnya nge-vlog itu lumayan lama ya. Jadi ya udah aja kita seadanya. Tapi menurut lu nih kayak Papandayan tuh oke nggak sih buat beginner? Sebenarnya menurut aku sih gunung semua tuh sama ya, nggak ada yang buat pemula atau apa. Cuman tapi kalau menurut aku Papandayan tuh kayak cocok-cocok aja sih buat kita yang baru pertama kali pengen ngerasain rasanya naik gunung gitu, daripada Gunung Luhur, karena Gunung Luhur tuh banyak banget treknya tuh susah, lumpur juga treknya, hujan gak hujan dia tetap lumpur. Oh iya. Menurut aku iya, karena Papandayan ini sekarang juga udah jadinya tempat wisata ya, bukan gunung lagi. Memang kemarin juga banyak ibu-ibu, terus juga anak kecil banyak banget guys yang kesana. Dan juga memang walaupun kayak gunungnya kayak di bawah 2000 mdpl gitu, kalau misalnya kalian nggak olahraga itu ya sama aja sebenarnya. Jadi memang harus ada persiapan yang matang ya. Harus lari lah, atau mungkin naik turun tangga, jalan gitu. Pokoknya semua olahraga tuh kalian siapin intinya ke gunung manapun itu. Oh ya guys, aku mau long story short, kita tuh sebenarnya tuh nggak ada niatan mau naik gunung sama sekali. Awalnya tuh kita kayak cuma bercanda-bercanda doang guys, terus tiba-tiba kita langsung kayak cari open trip buat kayak naik gunung gitu. Betul, jadi sebenarnya awalnya ini kita cuma asbun aja, bener-bener asbun. Terus kita nggak nyangka ternyata jadi kenyataan. Nah terus katanya next trip jarang mau kemana? Mau ke perahu.
Perahu apa merbabu? Dua-duanya boleh gak satu harga loh. Mati aja. Mungkin ke perahu, tektok apa ngecamp tuh? Ngecamp kali ya, karena kalau misalnya nggak ngecamp, aku ngeliat treknya itu banyak banget anak tangganya, jujur takut banget. Oke, kayaknya untuk next trip kayaknya kita bakal nge-vlog juga ya. Cuma aku usahain untuk next tripnya aku banyak videonya ya, biar kalian bisa juga tahu naik gunung ini tuh gimana sih gitu. Semoga kita beneran ke Gunung Prau atau ke gunung yang lainnya ya guys, doain ya guys. Amin. Semoga naik gunungnya tahun ini juga nggak apa-apa sih. Amin. Kayaknya untuk sekarang gitu aja deh guys. Mungkin nanti ada beberapa hal yang lupa. Mungkin nanti aku bisa tambahin juga di video terpisah. Tapi untuk sekarang gitu aja. Oke guys, thank you for watching dan bye bye.